Selamat siang para mahasiswa teknik industri kelas LB 41. LB. Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini kita masuk tentang application of vector function. Baik. Baik, ya, jadi tentang application of vector function sistem 78 dari ini. Ya, bukunya biasa tetap sama tentang aleng dan kurvatur. Kalau salah aleng sudah ya, yang leng apa itu kan? Sudah ya. Mungkin yang kurvaturnya belum. Ya, teruskan. Aleng and kurvatur. Nah, ini rumusnya udah kita untuk 3 dimensi ya. Aleng itu adalah integral AB akar dx per dt kuadrat tambah d per dt kuadrat tambah dz per dt kuadrat dt ya. Sudah. Ini contohnya. Tulisannya kecil ya. Udah gede nih. Oh, jadi gede itu ya. Find the length of the arcus itu apa? AFC itu ya, of the circular helix with vector equation. Nah, ini vektornya harus ini pakai board ya. Kalau buku cetaknya board itu artinya vektor, tapi kalau di yang biasa kasih panah apa? Strip atau panah di atasnya ya. Itu lambang vektor ya. Di sininya pakai urut tebal, board gitu ya. Jadi vektor RT cos T kali I tambah sin T kali J tambah T kali K. From the point dari titik 1,0,0 to the point 1,02 pi. Berarti 1,0-nya sama, yang bedanya 0 sampai 2 pi. Ya. Anda lihat sini. 1,0, ini 1,0 enggak. Di belakangnya ini 0, yang pertama 0, yang terakhirnya adalah pi. Ya. Berarti batasnya dari 0 sampai 2 pi. Ya. Nah, kita lihat soalnya dari, coba kita masuk ke soalnya. Balik lagi, kecil lagi deh. Ini, nggak ada ini. RT, sebentar. 78. Kalau salah saya udah pernah kirim itunya ya, kayak. Udah ya, yang warna biru-biru. Ya, sama deh. Nah, pakai sana ini sama.
Nah, ini contoh satunya. Ya. Jadi di sini ya. Eh, contoh satu tadi ini yang di atasnya kan ini ya. Veto R-nya. Nah, ini kalau tulis itu veto R gitu ya. Veto R dari T gitu. Lalu di buku itu dia pakai R-nya ditebalkan. Jadi bold ya. Tebalkan. Diketahui situ adalah cos T mau dikurung berarti vektor I gitu. Ditambah sin T. Boleh dikurung kali vektor satuan J. I itu vektor satuan pada sumbu X. J itu vektor satuan pada sumbu Y. Dan K adalah vektor satuan pada sumbu Z. Ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi eh, vektor posisinya ini RT itu vektor posisi ya. Position object. Object position ya itu. Object position artinya posisi bendanya ya. Nah, ini IJK-nya hilang, kita jadikan dalam bentuk tiga dimensi. Three dimension cos T, sin T, T. Paham nggak maksudnya? Penulisannya kan kalau ini cos T, sin T, T, kan IJK-nya hilang. Masih ingat nggak penulisan vektor? Kalau T IJK-nya hilang jadi tiga dimensi. Jadi cos T, sin T, T. Jelas itu? Jadi kalau kita punya vektor misalnya vektor R dari vektor R adalah misalnya sat, 2i plus 3j min 5k. Ini bisa tulis dalam tiga dimensi apa? 2,3, min 5 nak? Halo? Di mana IJK-nya kita hilangkan. Ya, IJK-nya hilangkan. Sebaiknya tulis dalam tiga dimensi. Ya, sehingga ini kita bisa tulis ya menjadi cos T, sin T, T. Jelas mas ini? Atau kurang jelas? Gini. Jadi saya contohin pakai angka gitu. Jadi IJ, IJK-nya yang kita hilangkan. Enak. IJK hilang, ubah dalam bentuk tiga dimensi. 2,3, min 5. Paham mas ya? Kalau yang lain? Jelas ya? Nah, kemudian ini cos T kali vektor I, vektor satuan I pada sumbu X, tambah sin T kali vektor satuan pada sumbu Y, tambah T kali K ini vektor satuan pada sumbu Z, hilangkan IJK jadi cos T, sin T, T. Jelas itu? Nah, setelah itu berapa nom? Ini aljabar linear nih. Panjang vektornya berapa? Panjang vektor adalah Pitagoras dalam ruang. Pitagoras dalam ruang yaitu apa? Akar dari cos T kurung kuadrat. Kok ada min sin T. Oh, sorry, ini turunkan dulu ya. Maaf. Turunkan dulu. Ini kan belum dia turunkan nih diferensialnya. Dia belum turunkan, yaitu ini baru ubah bentuk. Ini berubah bentuk, bro ya. Nah, baru sini R aksen T, artinya kita turunkan antara T. Cos T turunkan apa? Min sin T, betul. Cos T turunkan min sin T. Cos sin T turunannya apa? Cos T, T turunnya berapa? 1 terhadap T ya. Nah, baru kita cari nom. Nom itu panjang vektor. Panjang vektor yaitu nom dari R aksen T-nya berapa? Angka mutlak tuh panjang vektor ya. Akar ya, akar dari min sin T kurung kuadrat ditambah cos T kurung kuadrat ditambah 1 kurung kuadrat. Paham ini?
ini Pitagoras luang, ya. Sehingga ini sama dengan berapa? Akar dari min dipangkat 2 plus sin dipangkat 2 sin kuadrat T ditambah cos dipangkat 2 cos kuadrat T 1 dikurangi 1. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah apa? 1 nak? Ya, 1. Jadi ini hasilnya akar dari 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? Akar 2 ya nak? Akar 2. Kemudian the arcus from dikasih tahu tadi di soalnya ini sini dia dari titik 1,0,0 sampai 1,02 pi, ya. Karena hanya kasih tahu eh, ya the arcus from the ARC, maksudnya lengthnya arcus lengthnya itu dari from 1,00 sampai, ya, jadi ya sampai 1,02 pi ini. Jadi yang 1,0-nya sama. Berarti yang beda tuh 0 sampai 2 pi itu enggak. Nah, itu batasannya. Ini batasannya 0 sampai 2 pi. Ya. Sampai 2 pi. Describe by the parameter interval, sehingga interval T-nya ini terletak antara apa? Dari 0 sampai 2 pi radian. Ya. Dari 0 sampai 2 pi radian. Jelas itu? 0 sampai 2 pi ya. Sehingga lengthnya, length atau akus lengthnya adalah integral batasnya 0 sampai 2 pi radian. Ini nomnya. Nom itu artinya panjang vektor ya. Nom atau panjang vektor dari R aksen T, vektor R aksen T, dt. Nah, kita masukkan ini sama dengan integral 02. Ini tadi berapa nih? Nom dari R aksen T-nya adalah akar 2 ya nak? Akar 2 dt. Sama dengan akar 2 kali integral dt apa? T nak? Akar 2 itu kan konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Halo? Ini integral biasa kan? Integral atau akar 2-nya keluar. Boleh ya? Akar 2-nya boleh keluar. Telinganya sakit sekali. Ilu. Ya. Jadi ini akar 2-nya boleh keluar. Boleh juga integral 0,2 dt. Mungkin lebih jelasnya. Ini 2 pi ya. Ya, agak batasnya 2 pi. 0 sampai 2 pi. Nah, sama dengan akar 2 kali integral dt apa? T kan? Agak batas 0 sampai 2 pi. Sama dengan akar 2 kali T batas atas 2 pi kurang batas bawah 0. Ya nak? Sehingga hasilnya 2 akar 2 kurung pi. Boleh enggak gitu? Atau 2 pi akar 2. Serah. Ya, 2 akar 2 kurung kali pi. Atau 2 pi akar 2. Inilah akus lengthnya. Panjang vektornya. Jelas? Ngerti nih? Ya, itu rumusnya. Nah, kemudian kita teruskan lagi. Ini sudah dijawab ya sama. Ya. Berikutnya adalah saya pakai ikuti itu aja. The art ya, the art length function. Suppose that C is a curve, ya, adalah suatu kurva given by a vector function. RT adalah fungsi T kali I, ini ini. Fungsi T kali vektor satuan I tambah GT kali vektor J tambah HT kali K, T antara AB. Maka panjangnya adalah seperti tadi juga ya. Di mana ST atau akus length functionnya adalah integral 0T. Integral 0T. Rumusnya sama. Apa nih? Nom R aksen U DU. Kenapa pakai U? Karena batasannya ada T. Kalau pakai
R aksen T dt lucu kan jadi ya. Batasnya T, fungsinya T. Jadi biasanya diubah tuh ya, fungsinya diubah. Jadi di sini dia ubah eh, dia kasih tahu di sana adalah RT-nya adalah jadi tahu ya, RT-nya adalah fungsi T. Ini kalau salah sudah kirim ke Anda ya, yang angkatan di atas Anda tuh. Fungsi T sama tuh. Fungsi T I ditambah GTJ ditambah HT K ya. Atau ini boleh ditulis dalam bentuk tiga dimensi yaitu apa? Fungsi T, koma GT, koma HT. Jelas ya? Ini adalah vektor apa namanya? Objek position ya. Posisi benda ya. Objek positionnya. Nah, dari sini kita cari R aksen T. Nah, apa? Turunkan nih. Ini menjadi F aksen T, koma G aksen T, koma H aksen T. Betul nggak? Halo? Eh, ya. Atau ini jadi do do F do F per do T itu biasanya sedikit DXA ya. Sampai sini jelas. Kalau mau pakai X, Y, Z ya bisa juga sih sama ya. Itu maksudnya X adalah fungsi T itu maksudnya ya. X adalah fungsi T. Jadi jadi kalau misalnya X adalah eh, fungsi fungsi T, maka dx per dt apa? Adalah f aksen T nak. Halo? Kalau Y adalah fungsi GT, maka dy per dt adalah G aksen T. Kalau Z adalah fungsi HT, maka dz per dt apa? H aksen T. Jadi saya boleh ganti enggak itu? Jadi bentuk yang ini nih, bisa diganti menjadi R aksen T adalah apa tuh? Kita ganti kan? R aksen T-nya boleh ganti dengan dx per dt. G aksen T diganti dengan dy per dt. H aksen T diganti dengan dz per dt. Boleh enggak? Bang? Itu? Nah, oke. Sampai sini jelas ya. R aksen T-nya udah dapat. Di sini ya enggak jelaskan lengkap jadi saya apa? Nah, kemudian berapa panjangnya nomnya? Nom dari R aksen T adalah akar, kan gitu enggak? Halo? Akar dari apa? Pitagoras uang dx per dt pangkat 2 ini panjang vektor ditambah dy per dt kurung kuadrat ditambah dz ya d satu variabel dz per dt kurung kuadrat. Ya enggak? Jelas sampai sini? Nah, kemudian SD kita punya rumus. Nah, cuma masalah ini. Nanti kalau ini kurang berarti ya, kita copy ya. Kita copy sini, copy terus atas sini. Ya, yang sambung ini adalah kalau R aksen T tahu, jadi tadi itu apa? Saya ulang tulis lagi ya. R aksen T adalah akar, nomnya adalah akar dari apa? DZ, DX per dx per dt pangkat 2 itu yang disebut fungsi X ya. X titik di atasnya, tapi jarang pakai gitu ya. Tambah dy per dt kurung kuadrat ditambah dz per dt kurung kuadrat. Nah, karena batasnya antara 0t, karena batas antara 0t
Jadi tidak boleh di dalam integral itu kalau batasnya dalam T, soalnya dalam T juga tidak boleh. Digantilah U atau yang lain. Ya. Maka ini kita ubah menjadi apa? Yang ini akan berubah menjadi nom. Nom itu adalah panjang vektor dari U. Ya ganti U. Jadi semuanya dalam U. Jadi akar apa? Do X ber do U kurung. Halo, lagi ngajar. Iya, oke oke. Iya ya, iya ya, iya ya, ya. Jadi ini semua T ganti U. Ya, semua T ganti U. Jadi D, DX per DT jadi DX per DU kurung kuadrat ditambah DY per DU kurung D ya. Bukan do ya salah saya. D. Bukan do ya. DX per DU kuadrat. Ya, DX per DU kuadrat kurung kuadrat. Kemudian di sini DY per DU kurung kuadrat ditambah D DZ per DU kurung kuadrat. Jelas sampai sini? Nah, kemudian barulah kita cari eh, length. Length itu kadang-kadang pakai L, kadang-kadang pakai S. Dan atau bukunya nggak konsisten nih. Ya kadang-kadang pakai L kan? Yaitu length. Jadi boleh dua-duanya boleh. Length dari fungsi T itu adalah sama gak S dari fungsi T. S itu adalah panjang kurva. Adalah integral batasnya 0T. Nah ini. Jadi harga mutlak dari R aksen U D U. Nah itu. Kan tadi di atas tadi gini nak ini. Halo, ini. Integral dari R aksen T dt. Sekarang T ganti U kan. Mengapa diganti U? Karena batasnya ini kalau ini 02 pi enggak apa-apa. Tapi karena ini batasnya dalam T, ada 0T, batasnya dari 0 sampai T, maka sini jangan R aksen T dt. Aneh jadi. Jelas ya? Diubahlah ini. Nah, baru dimasukkan ini menjadi integral 0T. Nah, nom panjang vektornya adalah akar. Nah, salin nih. Dx per du kurung kuadrat ditambah dy per du kurung kuadrat ditambah dz per du kurung kuadrat. dt-nya di belakang du. Pokok u t jadi u. Paham nggak? Semua T diubah jadi U. Nah ini yang kita lihat tadi di dalam ini tuh ya paling bawah. Sama nak? Ini saya memperjelaskan detailnya dari mana, ya. Oke, ya. Nah selanjutnya kita lihat lagi nih. Itu contoh satu dari. Sekarang contoh dua. Example 2. Parameter the helix. Ini juga. Mengapa tidak ada panahnya? Karena R-nya pakai bold. Apa? Huruf tebal. Dia pakai huruf tebal. Jadi ini R-nya huruf tebal nih. Ini sama cos TI tambah sin TJ tambah TK with respect to arcus length measure from 1,00 in the direction of the increasing T ya. Jadi dari 0 sampai T ya. Batasnya dari 0 sampai T. The initial point secara awal dari itu ya ada 1,00 titik yang dilaluinya correspondence to the parameter value T equal 0 dari T dari 0 ya dari gambar pertama tadi. Maka ds per dt adalah sama dengan R aksen T. Nah, ini ngerti enggak nih? Kalau saya kasih contoh yang di matematika 1, coba ya. Kalau Y adalah fungsi X, maka dy per dx adalah apa? Fungsi aksen X, itu enggak? Halo? Nah, kalau nah pengertiannya integral ya.
Ini kali silang kan dy sama dengan f aksen x dx. Kalau integralkan integral dy adalah integral f aksen x dx. Enak. Integral dy y kan. Berarti y adalah integral dari f aksen x dx. Halo. Ini dari kakus satu itu kan. Paham nggak? Anda paham nggak yang belakang? Do you understand? Bagus. Oke, jadi artinya apa tuh? Hasil integral kalau kita kan kalau Anda integralkan hasil integral kalau didiferensialkan kembali ke soal enggak? Coba ya, y ini kalau saya turunkan apa? Y aksen enggak? Y aksen ini kan sama dengan Y aksen. Y aksen sama dengan fungsi aksen X enggak? Ini Den. Coba. Integral dari ya, integral dari cos t dt apa? Sin t, betul enggak? Tambah c gitu kan? Kalau hasil ini kalau saya diferensialkan, coba sin T tambah C didiferensialkan, aksen tadi ya. Hasilnya apa? Cos T tambah 0. Enak. C kan 0. Cos T tambah 0. Hasilnya apa? Cos T. Enak. Cos T ini sama sama sini. Kalau hasil integral didiferensialkan, hasilnya adalah di soal itu sendiri kan. Nah ini contohnya. Jadi kalau integral tadi saya bilang kan hasil integral ini kan saya balik nih. Integral f asal x dx adalah y. Kalau y-nya saya diferensialkan ini kan sama enggak dengan f asal x ini deh nih. Sama enggak? Ini kalau ini saya diferensialkan ini dia. Sama nama ini. Ini dia nih. Nah, lengkap deh. Contohnya tadi saya kalau cos t dt saya integralkan sin t tambah tambah c. Hasil integral kalau saya turunkan, diferensialkan, hasilnya apa? Hasilnya cos T. Cos T ini soalnya yang tadi kan hasil integral jika didiferensialkan kembali ke soal. Paham? Ini memang kalau sepintas pasti bingung ya. Eh, jadi kesimpulannya apa? Jadi ini kan ini y aksen adalah d pada x adalah berarti fungsi x-nya diturunkan f aksen x. Kemudian dx yang saya silang dy adalah fungsi aksen dx. Integral dy y, integral f aksen x dx tetap. Integral ini kalau saya integralkan hasilnya y. Y ini kalau saya diferensialkan ini dia kan. Coba y ini kalau saya diferensialkan hasilnya apa? Fungsi aksen x enggak? Sama nama soalnya. Halo? Sama ceritanya sini. Hasil integral saya integralkan hasilnya cos T. Soalnya cos T enggak? Itu kan jelas kan? Hasil integral adalah di soalnya. Halo? Jadi kesimpulannya apa? Nah, sekarang coba bandingkan yang tadi nih. Nih. Ya buat mana tadi ini. Eh, bentar ya. Hasil UDU.
Rumus ini nih, halo, rumus ini yang tadi sama ini enggak yang tadi saya tulis? Halo, ini kan hapus length atau S sama ya, adalah integral 0 T, karena batasnya dalam T, ini enggak boleh T, semua T ganti U. Makanya tulis nom itu apa? Panjang vektor dari R asen U DU. Jelas? Nah, oke ya. Anda lihat tadi ini apa nih? Ini R aksen U. Sama nak mirip dengan ini F aksen X. Identik sama, identik. Ya, ya. Oke. Terus, nah kalau T-nya itu adalah S per akar 2 dan required reparameterization is obtained by substituting body, maka R ya, R dari TS adalah berubah jadi cos. Jadi ambil dari atas nih, cos T, T-nya ganti S yang ini yang sini. Jika S sama dengan S per akar 2, kelihatan nggak? Kecil ya. Ini kalau kalau Anda apa? Zoom kan Anda komputer dekat kan, kelihatan jelas. Oh ini jauh nih. Ini harusnya layarnya bisa besar. Harus 2 kali lipat ini. Besarnya baru matanya jelas. Tapi kalau pakai gede itu dosennya menulis whiteboardnya kecil. Ini terjadi di ASO. Saya ngajar di ASO kemarin, gitu. Dia cuma layarnya gede, enaknya. Karena saya nggak pakai Wacom, whiteboard saya di Wacom nih. Saya nggak pakai sana. Ya. Oke, yang saya tulis sini ini whiteboardnya ini. Ini yang nama Wacom. Ya. Baik, ini sudah redup dia tandanya powernya menurun. Nah, nah ini tengah masuk rumus ini kan, ya. Di mana ini bilang ds per dt adalah r asen t akar 2. Udah begini enggak usah pusing dah. Di itu aja. Kalau tadi di soalnya bahwa apa? Integral e asen t itu batas nopi adalah akar 2 t ya. Hasilnya ini, maka eh, t diambil sama dengan s per akar 2. Maka soal yang ini, soal yang atas dari awalnya, semua T disubstitusi dengan T sama dengan S per akar 2. Nangkap enggak? Diganti. Substitusi itu diganti. Jadi Anda lihat sini, RT menjadi RTS. Ya enggak? RTS ya. RTS, maksud T fungsi S. T-nya bukan, ya, T fungsi S. Adalah cos, nah diganti itu. T cos T menjadi cos S per akar 2. I tambah sin T. J, T-nya diganti S per akar 2 tambah T kali K. Vektor K. Vektor satuan K. T-nya diganti S per akar 2. Paham nggak? Ya. Nah, dari contoh satu tadi, dia bilang ds per dt-nya, ini tahu sini. Mana dari soalnya bawah? Tempatnya udah nggak ada nih. Jadi ds per dt, ya, ds per dt, dia sudah kasih tahu ds per dt-nya adalah sama dengan nom, ya, nom itu panjang vektor r aksen t, ya nak, yang besarnya adalah akar 2. Paham di sini? Halo? Nah, kalau Anda tahu ds per dt adalah akar 2, terus mengapa T, saya tanya, mengapa T-nya adalah
S per akar 2. Dari sini asal usulnya. Halo? Kalau ds per dt adalah sama dengan akar 2 ini diketahui, maka ds adalah dt-nya dikasih hilang ke akar 2 enggak? Berapa jadi? Akar 2 kali dt, itu enggak? Kemudian kita integralkan. Integral ds adalah integral dari akar 2 dt. Integral ds s sama dengan akar 2 kali integral dt t enggak? Maka t berapa? T adalah s per akar 2. Nah, ini muncullah T. Maka di sini munculnya T. Maka buku itu seringkali jalannya nggak lengkap. Ya lompat aja. Cari sendiri. Itu maksudnya. Paham nggak? Maka terdapatlah T-nya sama dengan S per akar 2. Ya. Sekarang sudah betul? Sudah mengerti? I see. Gitu ya. You see. Oke. Nah inilah alasannya mengapa T sama dengan S per akar 2. Sudah terjawab? Halo? Nah, sehingga nah ini tempatnya nak mau apa kurang, kita copy aja di sini ya. Saya copy, tambah di sini. Sehingga yang tadinya di soal tadi itu adalah apa tadi yang eh, vektor RT adalah sama dengan cos T kurung kali I ditambah sin T kurung kali vektor J ditambah T kali K, di mana cos T, sin T, dan T digantilah dengan apa tadi? Diganti dengan yang atas tadi T dengan S pangkat 2. Jelas? Halo? Sehingga ini T-nya diganti fungsi S. Jadi ini R fungsi T. T-nya ganti fungsi S atau TS ya. Boleh gak? T-nya jadi fungsi DS. Jadi ini T jadi T dari fungsi S. Ya nak? TS itu artinya dari dalam fungsi S. Sama dengan cos T menjadi apa? Jadi T-nya sama dengan apa? S pangkat 2 ya. Semua T kita ganti ya. Semua T kita ganti dengan S pangkat 2. Kita ganti ya. Coba ganti. Maka kita ganti di sini jadi apa? S per akar 2 kali I. Ya, nah, tambah sin T-nya ganti S per akar 2 kali J tambah T-nya adalah S akar 2 kali K. Atau bolehkah tulis dalam 3 dimensi? IJK-nya buang. Tinggal Pak. Jadi kosinus dari, ini enggak ada sini ya. Ini saya tulis dalam bentuk lain. S per akar 2, koma, sin S per akar 2, koma, S per akar 2, kurung tutup. Aduh. 3 dimensi lah nih. Halo? Nggak pakai IJK. Ya. Kita tulis dalam IJK. Paham nggak? Nanti seandainya dalam tes atau apa, UTS atau UAS, Anda sebaiknya tulis dalam 3 dimensi aja ya. Jangan IJK. Tambah panjang nulisnya. Ya. Tambah panjang. Sudah jelas sekarang? Itu maksudnya ya tulis gitu. Kemudian ya ini sama. Oke. Nah, kita masuk yang berikutnya adalah kurvatur. Kurvatur ya, jika C adalah kurva yang mulus, smooth ya, defined by the vector function R, recall that the unit tangen vector T ya, tangen vektor T TT is given by ini tahu. Kurvatur ya. Kurvatur ini sambungnya ke sini. Oke. Jadi ini adalah tangen vektor.
tangan tangan vektor. Tangan vektor. Dalam bahasa Inggris ya. Itu lambangnya adalah TT. T besar dari T kecil. TT. Adalah R aksen T ya. Adalah R aksen T dibagi panjang vektornya. Ini ada panah ya. R aksen T panjang dari R aksen T. Karena ingat vektor dibagi panjangnya itu apa namanya? Vektor satuan. Ya, biasanya disebut vektor satuan. Di sini sebutnya tangan vektor. Ya, jelas? Ini ngerti nggak nih? Baterinya lebih ke sini. Saya lebih mudah kalkulus 2 ya. Kalkulus 2 kan hitung volume, ya kan? Hitung luas, permukaan, ya. Tangan vektor. Nah, ini rumus tangan vektornya ini. TT adalah R aksen ya, R aksen T per nom per panjang vektor, panjang vektornya, ya. Itu disebut tangan vektor ya. Disebut tangan vektor. Oke ya. Kemudian ya, dari gambar 4 ya, Lang, you can see that tangan vektor change direction very slowly when C is fairly straight. Kalau dia berupa garis lurus ya, garis lurus gitu, garis singgung ya. But it change direction more quickly. Dia bisa lebih cepat when jika si bend or twist more surely. Jadi ya bisa ya itu garis singgung ya. Kalau garis yang melingkar-lingkar kayak ular itu setiap dalam lengkungan itu ada garis singgung nggak? Maksudnya gini. Jadi kalau ada ini adalah kayak melingkar gitu. Di sini ada garis singgung kan? Ini ada garis singgungnya, sini ada garis singgungnya, sini ada garis singgungnya. Enak. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Nah, ceritanya gitu. Terus yang ini, nah, the curvature is curve is, nah, curvature itu adalah kurva dari K. K itu biasanya sebuah kelengkungan, ya, kelengkungan K. Jadi kurvatur itu lambangnya K ya. Mungkin bahasa Indonesianya itu K. Kalau bahasa Inggrisnya C itu ya. Kurvatur. Jadi kurvatur K ya. Kur kurvatur. Kurvature tulisannya ya. Kurvatur lambangnya K sama dengan turunan. Nah, turunan dari ini tangan tangan vektor ya. Dari sini turunan dari tangan vektor terhadap terhadap panjangnya length apa S itu adalah panjang panjang kelengkungannya. Halo, K itu kelengkungan. Kelengkungannya adalah turunan dari tangan vektor terhadap S. S itu apa tadi? Panjang kelengkungannya. Halo? Nah, ini sama dengan apa? Kalau pembilang dan penyebut sama-sama bagi dt, terjadi apa tuh? Dt besar per dt kecil per ds per dt enggak? Sama-sama dibagi dt. Kalau dibagi benar dibalik itu seperti aturan lantai, chain rule, ya. Gini ya. Ini kelengkungannya adalah dt per ds. Dt itu apa tadi? Turunan tangan vektor, tangan vektor terhadap terhadap apa? Terhadap S itu adalah apa S tadi? Lengthnya, panjang panjang kelengkungannya, ya.
Sehingga kalau dibagi pembilang dan penyebut sama-sama bagi DT, jadi DT besar dibagi DT kecil per DS per DT kecil. Ya nak? Nah, di mana T is the unit tangen vektor. Di mana T besar adalah unit bagian dari tangen vektor. Ya, T besarnya. Teoremanya the curvature of the curve given by the vector function R. Nah, ternyata kurvatur dari fungsi T itu tidak lain adalah nom. Nom itu apa? Panjang vektor dari R aksen T cross vektor ya. Ada berdasarkan A cross B. Hello. Dulu saya dapat dot vektor dan cross vektor di kampus 2 ya. Ini nggak mungkin kalau satu aja linear gitu. Kalkulus ini. Jadi antara aljabar linear kalkulus ini batasannya nggak tahu nih, masuk dalam aljabar linear ada di dalam kalkulus ya. Jadi ini R aksen T di cross vektor dengan R double aksen ya. R double aksen T. Nom itu adalah panjang vektor per panjang vektor dari turunan pertama tadi aksen T dikurung pangkat 3. Nah, jadi ini rumusnya ya. Mungkin diturunkan dari itu ya. Ini kan tadi kan DT per DT, ini DS per DT. Ini menurut teoremanya, yang tidak jelaskan sini ya. Tapi kita lihat berikutnya ada enggak? Oh, ini langsung soal. Yang langsung ke soal. Contoh, ya, kelengkungan. Biasanya pangkat ya. Oh ya, ini tadi. Anda tahu tadi apa? Bahwa tangan vektor, coba lihat di atas ya. Tangan vektor adalah apa? Halo, ini hati-hati ini memang maka kalau buku suka lompat-lompat gitu. Tangan vektor adalah T besar dari T kecil adalah R aksen T per R aksen T. Ya nak? Per nom. Nom itu panjang vektor. Jadi vektornya dibagi panjang vektor. Vektor dibagi panjang vektor. Itu T. Kalau diturunkan terhadap T, hasilnya apa? Halo? DS per DT. Ngapa? Ah, ini pembuktiannya enggak di sini enggak ada ya. Nanti saya coba cari, pasti ada. Bisa diturunkan dulu ya. Turun dari sini. Ya, ini pangkat 3 cuma datangnya dia turunkan. Ini nih, T ini. Kalau turunan T terhadap T ini DT per DT per DS per DT. Nah, DT per DT ini kan turunan ini R aksen jadi apa? R double aksen. Ada nih, R double aksen dari sini. Per nomnya. Nomnya diturunkan jadi apa? Nah, ini bawah ini penyebutnya nih. Ini seperti U per V ya. Seperti U per V. Ya. Ya nanti saya apa? Baik, saya tulisnya dulu ya. Nah, sekarang masuk contoh. Contohnya nih. Contoh ketiganya. Halo? Ya pakai rumus itu. Ya tanya find the kurvatur. Kurvatur itu apa tadi? K dari fungsi T kan? K besar. Find the kurvatur of the twist kubik. Nah, itu ada pangkat 3 tadi ya. Dari RT adalah T, T kuadrat, T pangkat 3.
At a general point di titik yang umum, secara general titiknya ada di 0,0,0, titik pangkal ya. O. First compute the required, ini ceritanya. Oke, ini mulai hitungan ya. Kita lihat. Saya jelaskan yang biru ini. Saya cari yang putih dan ketemu saya. Ini harusnya kalau bisa putih bagus kan. Biru itu agak gelap. Jadi dia kasih tahu bahwa vektor RT ya, vektor R dari T-nya. Ini bahayanya Anda terbiasa tidak ada pakai panah, tidak ada apa-apa, pakai tebal aja. Jadi bikin bingung ya. Di board itu menurut saya ganti yang pakai panah aja lah atau apa ya. Anggap tidak ada tebalnya. Jadi T, T kuadrat T pangkat 3 kubik ya. Di jalan apa at a general point ya. At a general point di titik yang umum jalan ada di titik umum dan n ya, n at 0,0,0 itu yang titik pangkal ya. Oh, no, titik pangkal ruang. Nah, kalau ini diketahui berapa? Ini menghitung ya. Perhatikan nih. Ini saya lihat kerja apa yang belakang tuh. Aduh. Nanti dan ngerti ujiannya. Coba lah ini untuk Anda juga saya usahakan R aksen T berapa? Ayo. Yang belakang. Berapa nih? T turunannya berapa? Halo? T turunannya apa? Terhadap T. 1. Ya, T kuadrat turunnya 2T. T pangkat 3 turunannya N kali T pangkat 3 / 1. 2. Nah, gampang kan? Oke. Terus. Sekarang turunan keduanya. Turunkan lagi. Turunan keduanya. Double asen. 1 tukang 0. 2T. 2 kali 1. 2. Ini 3 kali 2T kan? 3 kali T kuadrat turunan 2T. 3 kali 2T. 6T. Jadi 2, 6T. Ini Anda lihat situ. Ada kan ini? Ini hasilnya ini. Ya. Nah, sekarang nyatanya nom. Nom dari apa? Nom dari R asen T. Nom dari R asen T. Yang asennya dari sini ya. Berapa? Akar dari apa? Elemennya yang pertama 1 kuadrat. Yang kedua 2T kuadrat. Yang ketiga 3T kuadrat dipangkat 2 kan. Hasilnya apa? 1, 2 kuadrat 4T pangkat 2. 3 kuadrat 9 T pangkat 4. Kan pangkat 2 di pangkat 2. Ya kan? Jadi hasilnya adalah 1 tambah 4T kuadrat ditambah 9T pangkat 4. Betul. Nah, kemudian dia tadi yang apa cross. Yang tadi rumusnya kan, terkadang rumusnya tadi ini ada yang mana tadi? Ini. Di sini terjadi R asen T dikali R double asen T. Jadi ini cari vektor ini R asen T-nya. Sudah tahu ya, R asen T-nya yang pangkat 3 tadi udah. Nah, sekarang R asen T kali R double asen T. Berapa? Kita tidak pakai IJK ya. Kalau kerjakan ini sebaiknya pakai 3 dimensi deh. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah sesuai rumusnya tadi sini mengandung apa? R asen T cross. Vektor cross vektor. Vektor R asen T cross R double asen T. Berapa? Sini. R asen T cross R double asen T. Berapa tuh? Halo? Saya lihat di atasnya. R asen T mana? R asen T adalah 1,2,3T kuadrat. Cross dengan 0, 2,
6T. 2T. Oh, ini 2T ini. Maaf. Ya, ini 2T. Ini 2T ya. Nah, ini adalah determinan 3 kali 3 nak. A cross B, saya ingat rumusnya. Halo. Mesti diingatkan lagi nih. Oke. Mau saya ingatkan Anda di sini ya. Anda ingat kalau vektor A adalah X1, Y1, Z1, vektor B diketahui X2, Y2, Z2, maka A cross B apa? Adalah determinan 3 kali 3, gitu ya. Terus baris satunya apa? Vektor satuan pada sumbu X, vektor satuan pada sumbu Y, vektor satuan pada sumbu Z. Enak, IJK. Kemudian baris kedua adalah elemen dari vektor A. X1, Y1, Z1. X1, Y1, Z1. Vektor B, baris terakhir, baris ketiga, X2, Y2, Z2. Ngerti enggak nih? Nah, ini sama sama ini enggak nih? Yang tadi. Sama enggak? Ini adalah determinan 3 kali 3. Gitu. Garis pertamanya IJK, ya enggak? Nah, yang pertama apa sini? Ini yang pertama nih. Yang pertama berarti ini adalah yang ini kan. Masuk ke sini apa tuh? 1, 2T, 3T kodrat. Ya ini yang ketiga adalah R double T. Apa? Yang ini. 0, 2, 6T. Paham nggak? Halo? Nah ini yang ditulis tuh yang ini di sini. Tuh. Ada lihat betul nggak nih? Sekarang tahu datang dari mana? Nah sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Pakai kalau determinannya 3 kali 3 boleh gunakan apa? Cara Sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Di buku ini Anda lihat apa? Langsung jawabannya ini. Dari mana itu? Buku sering kali gitu kan. Lompat aja hasilnya sekian. Dari mana? Cari sendiri. Nah itunya. Sekarang nggak bisa. Anda harus tahu dari mana. Nah ditambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Karena mau tempatnya kita salin ya. Jadi R aksen T cross R double T adalah determinan 3 kali 3. Nah, sini ada I, J, K. Itu di bawahnya tadi vektor dari apa? Vektor dari R aksen T. 1, 2, T, 3 T kodrat. Ya nak, dari sini. Dari sini 1, 2 T, 3 T kodrat. Yang ini berasal dari L double aksen T. Berapa tadi? 026T ya. 0 turunan ini nih. 1 turunan 0, 2T turunan 2, 3T kodrat, turunnya 3 kali 2T, 6T. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Di sini I1 ya, I1 0. Belakangnya J 2T 2. Enak. Halo. Nah, kita hitung kelompok plus. Kelompok plus adalah yang sejajar diagonal utama. Ini diagonal utama kan? Halo. Ini diagonal utama, ini sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Ini kelompok plus. Ya. Kelompok plus nih. Plus plus plus. Nah, kita hitung. Ya. Kita hitung I kali 2T kali 6T apa? 2T kali 6T berapa? 12
T kuadrat kali vektor satuan I. Enak. J kali 3T kuadrat kali 0. 0 J. 0 J. K kali 1 kali 2. 2 K. Ya. Dikurangi kelompok min. Kelompok min yang sejajar dengan apa? Diagonal yang lain. Ini warnanya hijau ya. Warna hijau. Ini hijau. Oh, sama aja ya. Warna lain apa nih? Biru. Biru. Gitu. Nggak kelihatan. Dasarnya biru. Kasih biru. Cari penyakit. Teman-teman. Ya itu apa? Kuning udah. Oren. Mana oren? Atau yang... Hah? Nah, kiri mana ini? Merah. Ini oren. Oke, coba oren. Hah? Sama aja ya? Ya udah, nggak pandai buat ini. Kayak sama aja. Ini adalah kelompok min. Nah, hitung berapa? 0 kali 2T kali K. 0K. 0K ya. Kita pakai titik ya, 0 titik J, 0 titik K. Terus 2 kali 3T kuadrat 6T kuadrat I. Ya. 6T kali 1 kali J 6T J. Ya. Kumpulkan sekarang. Atau buka kurung dulu. Jadi 12T kuadrat I tambah 0 J tambah ya, 2K min 0K min kali plus min 6T kuadrat I min kali plus min 6T kali J. Sekarang I dulu. I dulu sama I. Berapa tuh? 12T kuadrat kurang 6T kuadrat. Sama-sama I. Hasilnya apa? 12 kurang 6 berapa? 6T kuadrat I. Ya, teman dikurung gini boleh tuh. Terus 0J dengan min 6TJ. 0J hilang. Tinggal min 6TJ. Ya. Nah, 2K kurang 0K ya 2K kan? Plus 2K. Atau boleh ditulis dalam 3 dimensi. Itu 6T kuadrat, min 6T, 2. Sama nak? Halo? 6T kuadrat, min 6T, 2. Nah, di sini ya tulis dalam IJK. 6T kuadrat K, 6T kuadrat I, kurang 6TJ, tambah 2K. Kalau ditulis 3 dimensi, lebih simpel. Betul enggak? Halo? Ya. Dapat? Nah, sekarang berapakah? Ini kan perkalian silang. Berapa panjang kali silangnya? Maka panjang kali silangnya adalah berlaku Pythagoras ruang. Akar nom. Nom itu adalah panjang vektor dari R aksen T cross R double aksen T. Nomnya adalah akar apa? Di elemen pertama 6T kuadrat di pangkat 2 ditambah min 6T pangkat 2 tambah 2 kuadrat. Berapa nih? 6 di pangkat 2, 36. T pangkat 2 di pangkat 2. T pangkatnya dia apa? Dikali. 2 kali 2, 4. Atau T kuadrat kali T kuadrat ya. Min pangkat 2 plus 6 pangkat 2, 36. T pangkat 2, T kuadrat. 2 kuadrat, 4. Nah. Oke. Ternyata bisa dikeluarkan nggak? Bilangan apa yang bisa dikeluarkan sini? 4 nggak? Halo. Bilangan apa yang bisa keluarkan? 4 dikeluarkan tinggal apa? 36 4 9 T pangkat 4. 36 dikeluarkan 9
T kuadrat. 4 keluar 4 1 enggak? Jadi 4 ke 1 4 kan? Halo? Akar 4 apa? Akar 4 adalah 2. Maka kita dapatlah kurang nih kan? Copy lagi. Naik ke atas. Ini sisip gitu ya. Pakai PowerPoint ya. Jadi dari sini tadi kita dapatlah eh, norm dari R aksen T cross R vektor R double aksen T, normnya adalah akar 4 adalah 2 anak. Halo, akar 4 keluar, akar 4 keluar, akar dari 3, sorry, 9. Ya, keluarnya kan 9 T pangkat berapa? Ini 9 T pangkat 4, misalnya ini nih, 9 T kuadrat plus 1. Jadi 9 T pangkat 4 tambah 9 T kuadrat tambah 1. Inilah. Inilah adalah panjang vektor dari R, R aksen T cross R double aksen T. Nah, baru tadi kita udah cari apa sini? Norm dari sebelumnya lagi. Halo? Yang sebelumnya lagi udah cari apa? R sini ya. Apa di atas lagi? Mana soalnya? Atas lagi. Berapa sama tadi? L. Oh, udah diambil dari ini. Sorry. Lain soal. Ini contoh 3 ya. Halo? R aksen T berapa tadi? Mana? R aksen T di atasnya. Ini nih. Ini R aksen T enggak nih? Oh ini saya cari nih R aksen T, coba lihat R aksen T nih. Nom dari aksen T adalah ini kan 1 ditambah enak 1 tambah 4 T kuadrat tambah 9 T pangkat 4 enak. Nah, tinggal masuknya aja ya atau kita salin dulu. R aksen T berapa? R aksen T nomnya, nom itu panjang vektornya adalah akar berapa tadi? Eh, akar dari 1 tambah 4 T kuadrat 1 tambah 4 T kuadrat tambah 9 T pangkat 4. Oke ya. Benar ya? Halo? Ya. Nah, baru masuk rumus yang tangen vektor tadi. Mana? Di atas. Yang tadi apa? Yang ada mana ya? Ini nih. Yang mencari apa? Kurvatur. Kurvatur adalah KT nom dari R aksen T cross R double aksen T per nom dari R aksen T pangkat 3. Enak. Jadi hasilnya apa? Mungkin ini penting ya. Turun-turun rumus nih. Anda dari teknik industri misalnya ambil buku ya. Tiba-tiba jadi ini. Anda ditanya, ini formulanya jadi ini dari mana? Bisa aja. Kalau dosen penguji yang iseng kan ditanya gitu. Bisa aja. Benar nggak? Tahu nggak turun dari mana? Nah itu mesti tanya dari mana nih? Akan saya cari jawabannya. Ya. Jadi di sini kita ambil apa? K, KT ya. Apa? Kurvatur ya. Ini kurvatur. Ya nak? Kurvatur. Kurvature tadi. Ya. Di atasnya tadi mana nih? Ini. Kurvatur adalah KT. Enak. Lambangnya KT. Di sini nom R aksen T cross R double aksen T nomnya per apa R aksen T kurung apa agak nomnya pangkat 3 enak.
Nah, tinggal isi berapa. Jadi kita cari mana yang sebelumnya ini mana nom dari ini dapat enggak yang tadi? Oh, di sini ada, sudah terjawab sini. Berapa hasilnya ini? Dua akar, biasanya 2 akar 9 di T pangkat 4 tambah 9 T kuadrat plus 1 per panjang. Sudah ini bawahnya akar 1 ditambah. Nih, nom dari relasan T adalah 1 tambah 4 T kuadrat ditambah 9 T pangkat 4 dikurung pangkat berapa? 3. Kan pangkat 3. Halo? Akar pangkat 3 itu pangkat 32 nak? Kalau Anda tahu akar dikurung pangkat 3 ini hasilnya apa nih? Akar itu kan A pangkat setengah nak? Kurung pangkat 3. Lalu dikalikan pangkatnya berapa? A pangkat 32 nak? Tahu kan? Makanya dia tulis di sini di buku itu jadinya 2 akar 9 T pangkat 4 tambah 9 T kuadrat plus 1 terpanjang per. Nah, ini buat ini 1 ditambah 4 T kuadrat tambah 9 T pangkat 4 kurung pangkat 3 per 2. Pangkat bilang fungsinya 3 dibagi bilang akarnya 2. 3 per 2. Paham? Di buku cetaknya Anda lihat sini tadi. Nih. Tuh. Benar nggak yang ini deh. Nih. Yang ini. Coba lihat. Ada nggak? Pangkat 3 per 2. Kecil ya. Jadi besar deh. Coba. Tuh. Nggak keluar ya? Keluar ke situ. Nah, kelihatan nggak? Halo? Penyebutnya pangkat 3 per 2 kan? Itu asalnya dari akar kurung pangkat 3. Ya. Sudah paham? Oke. Jadi penjelasannya ini ya, yang biru-biru ini sudah saya jawab. Nah, ini apa lagi? Ini bukannya sudah ya? Sudah pernah kita jelaskan ya sebelumnya. Velocity, speed, dan acceleration. Yang itu. Hah? Iya, iya. Contoh itu misalnya contoh udah kan? Ya, teorinya sama aja. Teorinya batu saya tuliskan apa? Dari turunan. Kita mulai ya. Kalau halo, R RT itu apa? Object position, enak. Object position, posisi ya. Nah, kalau diturunkan itu apa dong? Kecepatannya, velocity. Velocity adalah object position diturunkan terhadap waktu, betul nggak? Atau ditulis ini apa? dr per dt. Ini sudah kan? Bisa ulang sebentar ya. Kemudian akselerasi, acceleration itu adalah percepatan. Maka di SMA harusnya 3 tahun, jadikan 2 tahun. Itu namanya percepatan. Maka kelasnya disebut kelas akselerasi. Betul nggak? Ya, percepatan atau akselerasi adalah apa? Diturunkan lagi. Adalah kecepatan diturunkan cara waktu. Betul nggak? Atau d velocity per dt. Ini sama dengan turunan kedua jarak terhadap waktu ya. Turunan kedua turunan kedua object position terhadap waktu per detik kuadrat. Ada kan? Nah, hati-hati. Ini dari
objek position diturunkan menjadi velocity, ya, menjadi velocity turun dari acceleration atau akselerasi, ya nah. Kemudian kalau dibalik sekarang, integral, ini terbalik ya, integral dari akselerasi itu adalah kecepatan, velocity, itu enggak? Betul kan? Kemudian kalau velocity saya integralkan jadi apa? Kalau velocity saya integralkan jadilah apa? Objek position. Jangan lupa ada tambah C1, C2, C3, enak. Berikutnya ada tambah C4, C5, C6, hati. Tuh. Itu akan diuji deh. Contohnya sudah saya kasih. Betul. Teori ini. Seperti ini saya saya terangkan juga. Ya. Baik. Eh, kemudian saya kalau tadi yang soal tadi ini ya, yang ini. Kalau K0 berapa? Ini. Kalau T-nya saya ambil sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka K0 adalah 2 akar apa? 9 kali 0, apa? 9 kali 0 pangkat 4 tambah 9 kali 0 pangkat 2 tambah 1. Itu nak. Per 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 9 kali 0 pangkat 4 kurung pangkat 3/2. Hasilnya apa? Yang nolnya habis nih. Ini habis yang 0. Hasilnya apa? Tinggal sini 2 akar 1 nak. Di bawah 1 pangkat 3/2. Hasilnya apa? 2 kali 1/1. Hasilnya 2. 2 kali 1 2. Dibagi 1 2 nak. Tuh. Ini lupa dimatiin apa ya. Baik, sampai sini jelas ya. Contoh 3 beres. Nah, kita teruskan. Saya bahas dari sini. Sekarang masuk ini. Ya, velocity udah ya. Ini sudah selesai semuanya. Ingat, IDK sebaiknya diubah dalam 3 dimensi. IDK diubah dalam 3 dimensi. Jangan tulis IDK pusing panjang. Ya, 3 dimensi. Ya. Contohnya sudah saya kasih kan minggu lalu ya. Ya, contoh hitungannya sudah saya terang lagi. Oke, sama ini sama aja. Ini betul. Ya, Anda bisa contoh 5 sekarang. The position vector of an object moving in a plane is given by vector R. Nah, yang position vector of an object. Ya, ya bahas ya. Itu hitungannya kita bahas. Ini tidak ada ya. Ini contoh 5 betul. Kurang. Ini masih kurang. Tambah. Oke. Jadi ini vektornya saya salin ya. Vektor contoh 5-nya. Vektor R. Ini bahaya kalau Anda baca buku tanda vektor panahnya tidak ada, cuma kasih tebal saja kan. Nah, itu bahaya. Jadi artinya sama dengan T pangkat 3. Itu sini T pangkat 3 dari vektor satuan I pada sumbu X tambah T kuadrat kali vektor satuan pada sumbu C, Y. Sumbu Y itu J. Ya, C. J. Nah, ini kalau tulis dalam ini bentuknya 2 dimensi ya. Berarti ini apa? T pangkat 3, T kuadrat enggak?
Di mana IJ-nya kita hilangkan. Tenang. Tinggal T pangkat 3, T kuadrat. Ya, T pangkat 2 ya. T pangkat 2. Nah, itu adalah objek positionnya. Kemudian Anda tahu apa? Yang tadi, rumus tadi yang saya terang. Velocity apa? Halo? Velocity atau kecepatan adalah apa? Turunkan lagi. Hasilnya apa? Oh ya, rumusnya adalah R aksen T, betul nggak? Objek posisi, objek position diturunkan, enak. Seperti jarak, jarak diturunkan kecepatan. Nah, ini hasilnya adalah dr per dt. Turunkannya berapa nih? T pangkat 3 turunkan 3 kali T pangkat 3 kurang 1 enggak? 3 kali T, N kali T pangkat M min 1. 3 kali T pangkat 3 kurang 1, 2 kan? Koma, T kuadrat turunnya 2 kali T pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1 T pangkat 1. Nah, kemudian diturunkan lagi, ada enggak? Oh ada. Ya. Nah, akselerasinya, kecepatan, vektor kecepatan diturunkan lagi dari kecepatan aksen. Enak. Velocity turunkan jadi kecepatan, atau boleh tulis d dv per dt. Turunkan lagi 3 kali 2t. 3 kali 2t. Betul enggak? Tambah 2 tambah koma. Koma 2 kali 1. Betul enggak? Ini hasilnya berapa? 3 kali 2t 6t, 2 kali 1 2. 6t, 2. Ya buat 6ti tambah 2j, ya, itu bahayanya. Halo, sekarang sudah jelas? Ini jelas dan lo yang sederhana ini kalau tidak jelas, ya udah angkat tangan saya itu. Jelas? Nah, nah sekarang baru cari nomnya, nomnya, nom dari nom dari velocity berapa? Nom nom dari VT velocity adalah akar mana nom itu dari mana? Yang masuk nom itu kan ini dari kan? Ini VT adalah ini. Nah, berapakah panjang vektornya? 3T kuadrat dipangkat 2 ditambah dengan 2T dikurung pangkat 2. Enak. Sama dengan berapa? Akar dari 3 kuadrat 9, T kuadrat dipangkat 2, T pangkatnya dikali 2 kali 2 4. Ditambah 2 pangkat 2 4, T pangkat 2 T kuadrat. Halo. Ya. Itu nomnya. Akal 9 T pangkat 4 tambah 4 T kuadrat. Oke. Ketika T sama 1, nah itu. Jika T sama dengan 1, what happen? Apa yang terjadi? Kalau T sama dengan 1, maka apa? P1 berapa? Semua saya cari ya. P1 sama dengan berapa? Halo? P1-nya berapa? Ini mana V? V itu ini nih. 3T kuadrat. Ya, ada yang ngajak kalkulus 1, kalkulus 3. Diganjil. Nanti genap 2. Tapi maksud saya itu ya variasi ya memang. Tapi ya cobalah. Ini 3T kuadrat berarti 3 kali 1 kuadrat. Ya nak? Koma 2 kali 1. Itu nak gitu. Hasilnya apa? 3,2. Itulah vektornya. Ya. Atau 3i plus 2j. Sama nak? Kalau dalam IJ 3i plus 2j. Kemudian A T-nya 1. Ganti. AT. Mana AT? 6T,2. Berarti sini apa? 6 kali 1,2. Hasilnya apa? 6,
2. Enak. Oke. Atau 6i plus 2j. Nah, untuk lainnya. Terakhir, berapa? Nom. Ini. Nom panjang vektor dari V1. Nanti semua T ganti 1. Ini bawa terakhir nih. Ini dia nih. Jadi PT ini adalah akar. Enak. Nah, masukkan nih berapa nih? Akar dari 9 kali 1 pangkat 4 ditambah 4 kali 1 pangkat 2. Berapa tuh? Akar dari 1 pangkat 4, 1 kali 9, 9. 1 pangkat 2, 1 kali 4, 4. 9 tambah 4, 13. Jadi akar 13. Sudah. Velocity and acceleration vector are shown in figure. Ada kasih lihat gambarnya. Hitungannya sudah oke? Oh, sudah ada. Sudah, yang saya kirim ke Anda sudah jawab semuanya. Saya tayangkan di sini yang itu, ini yang saya terangkan, ya. Jadi saya nggak lihat nih, cocok, sudah, pacok cocok. Oke, contoh 6, gitu. Lagi contoh 6, ya. Contoh 6, ini example 6. Find the velocity, acceleration, and speed. Speed itu yang nomnya. Apa bedanya velocity dengan speed? Velocity kecepatan dalam bentuk vektor. Speed adalah nomnya. Nom itu adalah panjang vektornya. Berarti kecepatan angkanya, ya tanya angkanya berapa gitu. Saya 60 km per jam. 60 km per jam itu velocity kan. 60 speednya. 60 itu speednya. Paham ya? Kalau ada kilometer per jam itu vektor, ya maksudnya. Velocity, ya. Nah, di sini diketahui, ya. Kita masuk ke sini. Di sini diketahui objek positionnya adalah 3 dimensi T kuadrat, koma E pangkat T, hati-hati, T kali E pangkat T. Yang T kali E pangkat T, be careful. Hati-hati. Hati-hati for computing, ya. Jadi dia tanya velocity, berarti vektor kecepatannya berapa? Halo, berapa? T kuadrat turunkan 2 T pangkat 2,1 enggak? 2 2 T ya saya. 2 kali T pangkat 2,1. Pangkatnya 2,1 1. T pangkat 1 T. Koma. E pangkat T turunannya tetap E pangkat T. Hati-hati, ini UV. T kali E pangkat T adalah UV. UV turunannya apa? Apa turunan UT? UV. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Jadi itu sini T kali E pangkat T tambah T kali E pangkat T ujung-ujung aksen. Itu paling gampang. Mungkin Anda sama saya dulu belajarnya U aksen V plus V aksen U. Itu enggak? U aksen V plus V aksen U. Kalau saya ajarkan sekarang UV tambah UV ujung-ujung aksen. Udah. Ya. Nah, ini selesaikan berapa PT-nya? Tetap ini 2T. Ini apa? E pangkat T tetap. Ini T aksen 1 ya. 1 kali E pangkat T. Ditambah T kali E pangkat T tetap E pangkat T. Nah. Sehingga hasilnya 2T, E pangkat T, 1 kali E pangkat T, E pangkat T. Ditambah T kali E pangkat T. Inilah 3 dimensinya. Itu adalah velocity-nya. Halo. Ini adalah velocity-nya. Kalau tanya berapakah speed? Yang ini adalah velocity. Kalau tanya speed, kecepatannya. Speed-nya itu adalah panjang vektornya. Nah, itu. Panjang vektornya akar gitu. Panjang vektornya akar dari apa? 2T kuadrat tambah E pangkat T kuadrat tambah
E pangkat T ditambah T kali E pangkat T kurung kuadrat. Kan gitu enggak? Halo? Nah, ini hasilnya berapa? Speednya akar dari 2 pangkat 2, 4 T pangkat 2. Tambah E pangkat, ini pangkatnya dikalikan nih, T kali 2, 2T enggak? Nah, tambah, nah ini tidak usah dikoral panjang amat. E pangkat T ditambah T kali E pangkat T kurung kuadrat. Udah gitu aja. Inilah speednya. Tahu bedanya antara speed dengan velocity. Velocity adalah kecepatan, speed adalah kecepatan dalam angka, bukan vektor, ya. Lupa absen. Jam makanya saya lupa, lupa. Mana absennya lupa. Kok hilang? Oh, ini 78 ya. Oke, kita absen. Abia. Mengapa? Tidak bisa. Berarti Venus Access Connection Fail. Oke, Duilang Gali. Apa? Forget atau Venus Access Connection Fail? Oke. Emmanuel Abel. Ah? Ya. Terus Ipon Francisca. Tidak bisa agak? Fail ya? Kerak. Jadi. Michael Yuan Halim. Ngapa? Fail gak? Ini ada yang Michael Wibowo lagi Zoom. Mosya. Ngapa? Ya, enggak ada. Oke. Jadi Linux Access Connection Fail. Patricia Keva Andrea. What? Tidak bisa juga. Jadi kemudian ada satu ini ada berapa orang nih? Michael Wibowo, sudah terus Steve William, Zoom di Zoom boleh ya 2 kali ya. Zaidan Indio ngapa? Hah? Bel juga. Sudah semua. Ya, berarti sudah semua. Tab. Session lock. Oke, sekarang anak istirahat 20 menit ya. 20 minutes, just 20 minutes. Not late, but only on time. Right?